Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat. Namun ada baiknya, sebelum kami mempresentasikan makalah yang telah kami buat, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri, Rohanun, sebagai pembuka presentasi. Yang kedua, Hurin Ain sebagai pemateri pertama. Yang ketiga, Juniawan Mulyadi sebagai pemateri kedua. Yang keempat, Muhammad Erwin sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir, Yatma Suhari sebagai pemateri keempat. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayah serta inayah dan rahmatnya sehingga kami mampu menyelesaikan penyusunan makalah ini dengan judul Koperasi dalam Pembangunan Sosial Ekonomi. Penyusunan makalah ini sudah kami lakukan semaksimal mungkin dengan dukungan dari teman-teman sekelompok sehingga bisa memudahkan dalam penyusunannya. Tetapi tidak lepas dari semua itu, kami sadar bahwa dalam makalah ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi penyusunan bahasa serta aspek-aspek lainnya. Maka dari itu, dengan lapang dada kami membuka seluas-luasnya pintu bagi para pembaca yang ingin memberi kritik maupun sarannya demi penyempurnaan makalah ini. Akhirnya, penyusun sangat berharap semoga dari makalah yang sederhana ini bisa bermanfaat dan juga besar kemungkinan kami bisa menginspirasi para pembaca untuk mengangkat berbagai permasalahan lainnya yang masih berhubungan pada makalah-makalah berikutnya. Latar belakang. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Pada saat ini, apa kita tahu tentang koperasi Indonesia? Seperti apa peranan koperasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia dalam makalah ini? Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan penulisan makalah ini dengan judul Peranan Koperasi dalam Pembangunan Sosial dan Ekonomi Indonesia. Pembangunan perekonomian nasional sekarang ini banyak melibatkan koperasi. Peranan koperasi diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Koperasi sebagai tulang punggung perekonomian diharapkan mampu mendukung dan menumbuhkan semangat dalam kegiatan ekonomi bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan koperasi? 2. Bagaimana perkembangan koperasi di Indonesia? 3. Bagaimana dampak dan peranan koperasi terhadap proses pembangunan sosial ekonomi? Tujuan pembahasan. 1. Untuk memberikan suatu wawasan dan pengetahuan mengenai koperasi. 2. Agar lebih memahami perkembangan perkoperasian Indonesia secara luas. 3. Agar lebih tahu dampak dan peranan koperasi terhadap proses pembangunan sosial ekonomi. Baiklah, untuk materi pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok dari kami, yaitu Hurin Ain. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. 1. Pengertian koperasi. Suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Koperasi dianggap sebagai badan usaha yang terlalu banyak merepoti pemerintah. Karena banyak kredit program yang diterima koperasi atau utamanya KUD, RAIP yang diselewengkan pengelolanya. Namun kenyataan di lapangan berbicara lain, saat Indonesia mengalami krisis berkepanjangan, justru eksistensi koperasi nampak nyata. Saat hampir semua bank-bank besar semacam BCA, Bank Lipo atau bank swasta maupun bank pemerintah, Bank Umum Daya, Bank Bapindo, dan Bank Dagang Negara, atau yang kemudian ketiga bank terakhir dilebur menjadi Bank Mandiri, dan banyak bank lain pada Colfas. Koperasi masih bisa menjadi tumpuan anggota dan masyarakatnya dalam hal melayani keperluan modal.
Ada 9 asas penggunaan nasional yang harus diperhatikan dalam setiap pelaksanaan pembangunan GBHN 1988, yaitu 1. Asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etika dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila. 2. Asas manfaat, bahwa segala usaha kegiatan pembangunan nasional memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan pribadi warga negara serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya, bangsa dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. 3. Asas demokrasi Pancasila, bahwa upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang berbicarakan kebersamaan, gotong royong, persatuan, dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. 4. Asas adil dan merata, bahwa pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air. 5. Asas keseimbangan, kebersihan, dan keselarasan dan berkehidupan, bahwa dalam pembangunan nasional harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan, yaitu keseimbangan, keserasian, keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, jiwa dan raga, individu, masyarakat, dan negara, dan lain-lain. 6. Asas kesadaran hukum, bahwa dalam pembangunan nasional setiap warga negara dan penyelenggaraan negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara yang diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum. 7. Asas kemandirian, bahwa dalam pembangunan nasional harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersediakan kepada kepribadian bangsa. 8. Asas kejuangan, bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, penyelenggaraan negara dan masyarakat harus memiliki mental, tekad, jiwa, dan semangat pengabdian serta ketaatan dan disiplin yang tinggi dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. 9. Asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pembangunan nasional dapat memberikan kesejahteraan lahir batin yang setinggi-tingginya. Penyelenggaraan perlu menerapkan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi secara seksama dan bertanggung jawab dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa onomian nasional. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok saya, yakni kelompok 4 tentang koperasi dalam pembangunan sosial ekonomi, yang membahas tentang bagaimana perkembangan koperasi di Indonesia. Ide dasar pembentukan koperasi sering dikaitkan dengan pasal 33 Undang-Undang 1945, khususnya ayat 1 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasan Undang-Undang 1945 itu dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Tafsiran ini sering disebut sebagai perumus pasal tersebut. Berdasarkan data resmi dari Departemen Koperasi dan UKM, sampai dengan bulan November 2001, jumlah koperasi di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 103.000 unit lebih, dengan jumlah keanggotaan ada sebanyak 26 juta orang. Untuk menjawabnya, dua hal yang harus dilihat terlebih dahulu, yakni sejarah keberadaan koperasi dan fungsi yang dijalankan oleh koperasi tersebut yang ada di Indonesia selama ini. Dalam hal pertama
pertanyaan adalah apakah lahirnya koperasi di Indonesia didorong oleh motivasi seperti yang terjadi di negara maju, khususnya di Eropa, yakni sebagai suatu cara untuk menghadapi mekanisme pasar yang tidak bekerja sempurna dengan dibentuknya organisasi swadaya untuk menanggulangi kemiskinan di kalangan pegawai dan petani yang kemudian dibantu pembangunannya hingga akhirnya menjadi program resmi pemerintah. Jadi dapat dikatakan bahwa pengembangan koperasi selanjutnya yang meluas ke seluruh pelosok tanah air lebih karena dorongan atau kebijakan pengembangan koperasi dari pemerintah, bukan sepenuhnya inisiatif swasta seperti di negara maju. Walaupun di banyak daerah di Indonesia koperasi lahir oleh inisiatif kelompok masyarakat, gerakan koperasi sendiri mendeklarasikan sebagai suatu gerakan sudah dimulai sejak mulai tanggal 12 Juli 1947 melalui Kongres Koperasi di Tasikmalaya. Dampak dan peranan koperasi terhadap proses pembangunan sosial ekonomi. Dampak terhadap pembangunan yang ditimbulkan oleh semua koperasi yang beroperasi dalam suatu sektor tertentu, daerah atau negara tertentu merupakan dampak yang menyeluruh dari koperasi-koperasi yang ada. Karena itu dinamakan dampak-dampak yang bersifat makro, sedangkan yang ditimbulkan koperasi tertentu tersebut dampak yang bersifat mikro. Dampak mikro dari suatu koperasi. 1. Dampak mikro yang bersifat langsung terhadap para anggota dan perekonomiannya yang timbul dari peningkatan jasa pelayanan perusahaan koperasi dan dari kegiatan-kegiatan kelompok koperasi, menawarkan kepada para petani sebagai anggota jasa-jasa pelayanan yang meningkatkan secara efektif kegiatan usaha mereka melalui usaha perkreditan, penggandaan, pemasaran, konsultasi. 2. Dampak mikro yang bersifat tidak langsung. Dampak-dampak mikro yang bersifat tidak langsung terhadap lingkungan organisasi koperasi dapat secara serentak memberikan kontribusi pada perkembangan sosial dan ekonomi. Dampak-dampak persaingan dari koperasi, pembentukan suatu perusahaan koperasi dalam situasi pasar yang ditandai oleh persaingan akan memaksa para pesaing lainnya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan mereka. Akibatnya timbul dampak-dampak positif terhadap struktur pasar, intensitas persaingan, dan terhadap kenaikan hasil penjualan, yang selanjutnya akan memberikan dorongan-dorongan yang positif ke arah pertumbuhan perkembangan ekonomi. Dampak makro dari organisasi koperasi secara keseluruhan, berbagai dampak yang bersifat mikro membentuk dampak-dampak yang bersifat makro yang berkaitan dengan pembangunan. Dalam pendekatan fungsional, dianalisis berbagai fungsi-fungsi pembangunan koperasi, aspek-aspek penyangkut pembangunan manusia dan mobilisasi penduduk untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan perlu semakin dapat perhatian. Baik, saya akan melanjutkan dari presentasi dari saudara Muhammad Erwin. Adapun kontribusi dan peranan terhadap pembangunan sosial ekonomi. Yang pertama, kontribusi yang potensial terhadap pembangunan politik. Sejumlah harapan dari dampak belajar para anggota koperasi yang berpartisipasi secara aktif dalam lembaga-lembaga koperasi yang diorganisasi secara demokratis. Yang kedua, kontribusi yang potensial terhadap pembangunan sosial budaya.
Wadah ini sebagai perkumpulan yang bersifat sukarela dalam proses pembangunan dari bawah diharapkan akan beritik tolak dari struktur sosial yang ada dan akan merangsang inovasi-inovasi tertentu yang dapat merubah masyarakat tradisional tanpa merusaknya. Yang ketiga, jika koperasi berhasil meningkatkan pelayanan secara efisien bagi para anggotanya yang secara sosial ekonomis lemah dan miskin, maka ia memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap proses integrasi ekonomi dan sosial. Yang keempat, kontribusi yang potensial terhadap pembangunan ekonomi. Bab ketiga yaitu penutup. Yang A, kesimpulan. Koperasi dianggap sebagai badan usaha yang terlalu banyak merepoti pemerintah karena banyak kredit program yang diterima koperasi, utamanya KUD RAIP diselewengkan pengelolanya. Namun kenyataan di lapangan berbicara lain. Saat Indonesia mengalami krisis berkepanjangan, justru eksistensi koperasi nampak nyata saat hampir semua bank-bank besar macam BCA, Bank Lipo, bank swasta maupun bank pemerintah, Bank Bumi Daya, Bank Bapindo, dan Bank Dagang Negara yang kemudian ketiga bank terakhir dilebur menjadi Bank Mandiri, dan banyak bank lain pada kolaps, koperasi masih bisa menjadi tumpuan anggota dan masyarakatnya dalam hal melayani keperluan modal. Revitalisasi peran koperasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Perjalanan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi nasional adalah perjalanan panjang sejahtera ekonomi bangsa ini. Setelah Indonesia merdeka, koperasi diterima sebagai satuan ekonomi yang sesuai untuk Indonesia dan ideologi Pancasila. Hal ini dikarenakan koperasi cocok dengan watak ekonomi Pancasila, ekonomi yang bersendi pada seluruh nilai-nilai moral dan mengacu pada seluruh aspek kehidupan sila-sila dari Pancasila. Yang B, saran. Akhirnya kami menyatakan bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, maka saran dan kritik yang membangun senantiasa kami harapkan demi perbaikan makalah yang akan datang. Baik, mungkin dari kelompok 4 presentasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.